Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan angkat tanganmu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Kita sama-sama datang ke tempat ini, Tuhan hadir di sini, katakan amin. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru, katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Adalah Rabaya Syakadalah Rabala 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 Rabala
kuat berarti sehat. Orang yang berdiri kuat pasti dipulihkan. Saya membaca bukunya Kathryn Kuhlman. Ada seorang bapak yang mengalami pendarahan luar biasa, dan dia pergi ke satu tempat, saudaraku, di mana Kathryn Kuhlman sedang KKR. Dia tempuh perjalanan 3 hari lamanya. Begitu nyampe di tempat Kathryn Kuhlman, ternyata KKR-nya sudah selesai. Sebenarnya dia nggak tahan dengan rasa sakitnya, tapi dia rindu mendapatkan mukjizat. Siapa yang rindu sudah mendapatkan mukjizat? Bilang kanan kiri, mukjizat masih ada. Bilang kanan kiri, mukjizat masih terjadi. Haleluya. Bapak ini memutuskan menunggu 3 hari kemudian untuk KKR itu diadakan dengan pendarahan yang luar biasa. Dan 3 hari itu datang. 3 hari itu datang, Bapak itu mengambil tempat yang paling strategis. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Saya katakan buat saudara, belum juga Kathryn Kuhlman datang, belum juga firman disampaikan, ketika dia menyembah sungguh-sungguh, kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi. Mampu lihat saya sebentar. Ujian yang saudara naikkan adalah cara manusia supaya doa kita didengar. Amin. Amin. Ujian adalah cara manusia untuk supaya Tuhan dengar ujian. Firman adalah bagaimana caranya Tuhan menyampaikan isi hatinya buat saudara. Tepuk tangan dulu buat. Kalau malam hari ini saudara belum dengar firman sekalipun, tapi kalau saudara hancur hati datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup melawat. Tuhan sanggup menjawab saudara. Tuhan sanggup memberikan saudara. Tuhan sanggup memberikan terobosan buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah. Mari buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Ajaib bagiku, Pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Soyaku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidup. Saudara sembuh malam hari ini. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Alkitab bilang begitu. Tanda-tanda ini menyertakan orang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit. God not say maybe, no. Tapi firman Tuhan berkata, yang dipegang tanganmu Tuhan akan buat kesembuhan. Saya tidak tahu Anda sakit apa, tapi yang jelas malam hari ini ayo kita lakukan firman Tuhan.
Amin. Yang punya tangan kanan, angkat tangan begitu. Sekarang taruh di bagian tubuhmu yang sama. Taruh di bagian tubuhmu yang sama. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai dengan selamanya. Dengan lembut. Sungguh dan malam hari ini lawatan Tuhan turun atas kami ya Bapa. Dan malam hari ini mujizat Tuhan dinyatakan atas. Lihat tangan-tangannya ditaruh di dada, ditaruh di bagian tubuh yang sama. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menyembuhkan kami. Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan jawaban atas doa-doa. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Tepuk tangan yang paling kuat. Tepuk tangan lebih baik lagi. Engkau yang berfirman tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman. Amin. Engkau yang berkata dan Engkau tidak pernah mengeliminir setiap perkataan. Malam hari ini dengan iman kami deklarasikan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau yang melawat kami, Engkau yang menyembuhkan kami, dan Engkau yang membuat kami bersuka cita. Amin. Bapa berbicara, kami siap dipulihkan dan diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan penyembuh itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sebelum duduk, bilang kanan kirimu, mujizat itu nyata. Balas kanannya juga, pasti nyata. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Wow. Itu mujizat. Kalau salomnya seperti ini jawabannya, iblis langsung masuk ICU. Haleluya. Dan saudara pasti luar biasa di zaman Tuhan. Amin. Baik, lanjut saja. Ayo tolong PowerPoint saya. Saya akan berbicara tentang strong in faith. Yang menyembuhkan saudara bukan hamba Tuhan, karena saya berani berkata di mimbar ini gak ada hamba Tuhan yang hebat. Amin. Gak ada hamba Tuhan yang sakti, gak ada hamba Tuhan yang masyhur. Hamba yang hebat hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang baik bagi Allah kita, haleluya. Matius 15:21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada apa saudaraku Yesus harus meninggalkan kota itu? Kota di mana Yesus ada ini adalah Galilea. Kenapa harus Yesus menyeberang ke Tirus? Kenapa harus Yesus berjalan 20 mil jauhnya menuju ke Sidon? Karena di tengah-tengah pelayanannya Yesus didatangi oleh ahli-ahli Taurat yang hanya untuk berdebat, hanya untuk bersoal jawab hal-hal yang tidak penting. Pak Bu, lihat saya sebentar. Firman yang saudara dapatkan bukan untuk diperdebatkan. Aminnya bermantap. Bilang kanan kirimu, makanya jangan suka ngeyel. Betul? Firman bukan untuk diperdebatkan, tapi firman untuk dilakukan. Yang seperti tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi gak usah debat-debat kusir, gak usah lagi omong kosong. Dengan baik, setiap iota firman Tuhan pasti punya tujuan hilang. Klik berikut.
Maka datanglah seorang perempuan. Saya lihat malam hari ini banyak perempuan. Dan saya percaya surga penuh penghuninya banyak perempuan. Wih, aminnya mantap sekali. Tolong yang laki-laki jangan putus asa, kita pun ada di dalamnya. Haleluya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasianilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini bukan perempuan Kanaan, tapi tiba di Kanaan jauh-jauh mencari Yesus. Ini bukan perempuan yang sudah mengenal Yesus. Kalau saudara baca Alkitab penuntun, perempuan ini boleh dikategorikan perempuan kafir. Tapi demi didengar Yesus penyembuh, dia rela bodoh merendahkan diri dalam Tuhan. Amin. Mujizat tidak akan pernah terjadi selama kita masih punya kesombongan. Yang tersinggung tidak usah malu-malu, tidak apa-apa. Kalau malam hari yang tersinggung, saya singgung terus. Haleluya. Amin. Dia datang bukan untuk kepentingannya sendiri loh Bapak Ibu. Dia bilang begini, "Anakku perempuan sakit kerasukan setan." Baiklah datang kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara sebelum kita doa nanti, sebelum kita pengurapan, sebelum kita altar call, dengar baik. Ada kalanya kita mengejar mujizat, tapi mujizat tidak kita dapatkan. Nah, ini nggak enak. Betul? Tidak selamanya Tuhan tertarik melakukan mujizat, tapi bangun dulu dasar supaya mujizat itu bisa dinyatakan. Tepuk tangan bagi Allah kita itu. Lihat, Yesus bilang apa saudara yang dikasih Tuhan? Lihat kata Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak apa? Wow. Bayangkan kita sudah puasa Esther, kita sudah melakukan hal-hal baik, tetapi coba lihat, tetapi Yesus sama sekali tidak apa? Pernah nggak kita alami? Tentu pernah. Betul? Ada kalanya orang 1 bulan berdoa dijawab, ada kalanya 1 minggu dijawab, tapi ada kalanya 1 tahun tidak dijawab. Betul tidak? Nah, bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Amin. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Sudah tidak dianggap, orang sekitar Yesus malah memprovokasi. Di banyak tempat, saya bilang begini, jangan pernah kagum sama hamba Tuhan, jangan pernah kagum sama pelayan Tuhan, tapi kagumlah sama Tuhan. Betul? Karena hamba Tuhan siapapun juga masih bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, sekalipun jawabannya belum dapat, kalau saudara mencari sumbernya, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Coba lihat perlakuan Yesus kepada wanita Kanaan ini. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari apa?" Kalau kita lihat ayat ini, saudaraku, Yesus rasialis banget. "Aku diutus hanya orang untuk domba-domba Israel." Gimana orang Depok? Loh, ada orang Depok di sini. Coba angkat tangan. Bilang kanan kirimu, kamu tidak asing bagiku. Haleluya. Kalau kita lihat ini saudaraku, memang betul-betul seolah-olah ada pengelompokan. Betul nggak? Berita baiknya, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi waktu itu, sehingga keselamatan sampai ke ujung bumi, termasuk Depok. Matius pasal 5 berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah." Pak Bu, lihat saya sebentar. Orang yang rindu mendapatkan mukjizat adalah orang yang tidak dapat putus asa. Orang yang rindu mendapatkan mukjizat adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang rindu mendapatkan mukjizat tidak peduli apa kata orang, yang penting Tuhan bilang apa. Amin. Kalau saudara berdoa sudah 1 tahun belum dijawab, saya mau katakan hari ini ada kesembuhan. Pak, tapi nggak sembuh-sembuh. Firman-Nya bilang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Pak, tapi tambah parah, kata dokter
4, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Gak usah dengerin orang lain, dengerin saja Tuhan. Haleluya. Suatu ketika saya KKR di kota Amurang, saudara. Di kota Amurang. Ada seorang bapak, maaf, kakinya benjol 4 seperti telur bebek, nempel di kakinya dan dia. Waktu itu saya bawa beberapa pendoa dari Rayon 9. Saya tanya, kenapa bapak itu tidak ke gereja padahal seberang gereja? Dia bilang, enggak, dulu dia hamba Tuhan, tapi kecewa sama Tuhan. Saya mau katakan, orang yang kecewa Tuhan tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Betul? Saudara ini kasih dan saya bilang, bawa saja ke sini, gendong. Kami berdoa bertujuh waktu itu. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika didoakan, benjolan seperti telur bebek 4-4-nya pecah dan dia pulang, tidak lagi digendong sebab dia dipulihkan. Sebentar ini saya bertanya, kalau coba dia tetap kekeh sakit hatinya dipertahankan, mujizat terjadi tidak? Pak, lihat saya sebentar. Kenapa banyak orang Kristen tidak dapat mujizat? Karena dasarnya tidak ada Tuhan lihat untuk mujizat itu dinyatakan. Jelas sampai di sini? Kalau saudara kepingin dapat mujizat, bangun dasarnya dulu. Mujizat pasti dinyatakan. Tepuk tangan bagi Allah. Ini ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada siapa? Siapa yang dimaksud anjing ayat ini? Coba saudara berimajinasi, kalau saudara jadi wanita kanan, udah datang capek-capek, udah datang jauh-jauh, merendahkan diri, dianjing-anjingkan. Pernah disakiti sama orang lain? Yang pernah katanya? Banyak juga. Udah beres tapi ya. Saudara nggak dapat mujizat kalau disakiti. Atau pertanyaan yang kedua, siapa di antara saudara yang suka nyakiti hati orang lain? Oh nggak ada, puji Tuhan karena KKR jadi nggak ada. Saya berdoa saudara jujur di hadapan Tuhan malam hari supaya apa? Mujizat dinyatakan atas saudara. Oh iya, iblis cuma takut akan dua. Pertama dari Yesus. Yang kedua apa? Kesaksian kita. Kalau saudara malam hari di jamaah Tuhan, jangan malu bersaksi. Karena kesaksian itu membangun iman orang lain. Supaya orang lain melihat bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, dia mengakui saudaraku keberadaannya. Dia sadar dirinya kotor di hadapan Tuhan. Dia sadar tidak layak di hadapan Tuhan. So we are sama seperti kita. Sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk melayakkan. Makanya 1 Yohanes 1 berkata, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh karenanya kita dikuduskan, disucikan, dilayakkan, bahkan duduk seperjamuan dengan domba. Amen. Ya, dia bilang begini, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari Tuhan. Ini dasar. Betul? Mujizat pasti dinyatakan atas kita. Apapun masalahmu, apapun sakitmu, asalkan dasarnya itu ada. Kenapa saudara tegang? Amin gitu. Haleluya. Makanya ibadah 1 minggu 2 jam gak cukup. Udah semua 2 jam main HP. Betul? Udah 2 jam suami di sebelahnya di WA lagi. Habis ini makan apa? Gak tahu habis ini kita dimakan siapa. Jangan ketawa Pak Bu, bertobat. Amin. Ya, saudara kini kasih, dia mengakui keberadaan. Betul? Ada dosa budi. Ada orang kadang-kadang argue sama Tuhan. Ada Pak dosa putih Pak.
Malam hari sudah mengakui dosa dan pelanggaran saudara, mujizat. Terus lihat ayat yang ke-28, indah sekali ayat ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Baca yang keras. Hai ibu, besar ini yang diminta Tuhan. Betul tidak? Bu, Pak, mujizat itu bukan untuk gagal-gagalan. Betul tidak? Saya berharap kalau Anda tidak dapat mujizat, Anda tetap melekat kepada Tuhan. Dapat tidak dapat mujizat, Anda tetap melayani Tuhan. Dapat atau tidak, kita berani declare bahwa Tuhan luar biasa. Tetapi malam hari ini kita punya iman yang besar bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Alkitab berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau yang dikehendaki. Ini apa? Pak, lihat saya sebentar. Ya betul. Kalau dari awal tadi perempuan ini ngeyel, pokoknya, kalau sudah kita ribut bilang pokoknya, itu nggak ada jalan keluar. Kalau seandainya perempuan tadi bilang begini, pokoknya saya minta mujizat buat anak saya tanpa pertobatan, beda cerita. Dua jawabannya. Yang pertama apa? Ibu ini nggak dapat mujizat, dia dan anaknya mengalami kebinasaan. Betul? Untuk apa kita dapat mujizat kalau kita pada akhirnya binasa? Pernah dengar Lazarus, saudaranya Marta dan Maria, dia mati dibangkit. Betul? Tapi Alkitab tidak mencatat secara rinci apa yang dilakukan Lazarus selanjutnya. Mati dibangkitkan besar atau tidak mujizat itu? Luar biasa. Tapi ada satu orang, saudaraku, yang namanya perempuan Samaria. Betul tidak? Dia tidak dapat mujizat, justru dimarah-marah sama Yesus. Suamimu 5 di rumah itu bukan suamimu, itu pelakor tingkat tinggi. Betul? Tapi dia mengaku. Tapi Alkitab selanjutnya mencatat, ketika dia mendapatkan teguran, dia pergi ke Samaria, satu kota Samaria, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa malam hari ini, saudara tidak hanya mendapatkan mujizat, Anda akan melakukan firman Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, automatically ketika dasarnya ada, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita dulu. Saya merasakan ada di antara kita yang sudah hampir di ambang persimpangan karena capek berdoa, mujizat belum dapat. Gak usah toleh kanan kiri. Ketika itu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Gak usah toleh kanan kiri. Kalau itu saudara taruh tangan kananmu di dada, Tuhan berperkara luar biasa malam hari. Ada di antara kita berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk membangun dasar itu. Kalau dasar itu ada, segala sesuatunya pasti diberikan kepada. Ketika saudara berkata dan dia, aku mau membangun dasar yang kuat, taruh tangan kananmu di dada. Oke? Semuanya iya. Yang menaruh tangannya di dada, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ora la pasha. Ora pasha. Ora pasha. Ora pasha. Saudara sekarang ada di ruang Maha Kudus. Saudara sekarang ada di ruang Maha Kudus. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengantarkan saudara kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berperkara kepada saudara. Amin. Yang menaruh tangan kanannya di dada, saudara maju ke depan. Saudara maju ke depan. Biar yang menaruh tangan kanannya dulu yang maju, yang lainnya nanti kita berganti. Saya akan urapi saudara malam hari ini, zaman pun nyata asli. Saya merasakan bobot Tuhan datang malam hari ini dengan kuasa yang luar biasa. Jangan pernah simpan kebimbangan, jangan pernah simpan keraguan, jangan pernah simpan sakit hati.
firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ingat, kesaksian kita hanya Tuhan yang dipermuliakan. Ketika Tuhan dipermuliakan, kesaksian kita akan membuat iblis menjadi takut. Ada di antara kita, ayo siapkan maksimal 3 orang pengerja akan antar ke depan. Biar boleh kita mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mulia. Haleluya. Dan sepulang dari tempat ini, saya berdoa saudara mengambil keputusan yang benar, supaya sisa hidup yang kita pakai, kita hidup, kita pakai di kemuliaan. Amin. 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 Kita nggak tahu kejadian kita besok lusa, tapi jelas kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berbicara buat saudara lebih dan lebih. Amin. 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 Ada di antara saudara yang mau bersaksi bagaimana Tuhan baik atas saudara malam hari ini? Mari. Boleh dibantu dikasihkan. Baik, Ibu maju dulu. Maju Ibu. Terima kasih, Shalom, selamat malam. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya sering datang ke sini, Bapak Ibu. Saya di sini kalau sama yang namanya Bu Hana ya, seperti itu pelayan yang biasa menghibur. Nah tadi pada saat saya duduk di sebelah sini sebelum Bapak bawa firman Tuhan, saya selalu berdoa. Namun Tuhan memberikan saya penglihatan, memberikan saya sinar, lalu kayak bintang-bintang di. Tepuk tangan buat Kalau memang saya masalah sangat berat sekali Bapak Ibu, saya selalu cuma datang di sini menangis, tersenyum. Saya sering sekali Pak Pendeta melihat penglihatan di sini. Setiap kali datang ke sini, tapi tadi saya mengucap syukur, saya tadi diberikan sinar oleh Tuhan lalu ditaburi bintang-bintang di sini. Terima kasih. tepuk tangan bagi Allah kita. Ada lagi yang merasakan kebaikan Tuhan malam hari ini? Bukan karena Abraham gak ada apa-apanya. Saudara berperkara dengan Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ayo bisa tunggu. Sampai yang hidup bersaksi, angkat tangan. Ada? Mari maju. Yang mau maju, silakan. Mungkin Ibu sebutin namanya dulu. Saya rindu bersaksi untuk saling menguatkan satu sama lain, sebab kita yakini di dalam Yesus Tuhan sungguh ada mujizat. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya hamba Tuhan dari GPDI di Bekasi. Sangat luar biasa. Saya terheran-heran menyaksikan mujizat dari Tuhan Yesus itu. Dulu singkat saja saya saksikan. Dulu saya pernah jatuh dari ketinggian tinggi, saat bersisar laba-laba, jatuh terpanting keras menyebabkan kedua gendang telinga saya pecah, tulang pergelangan tangan kanan ini keluar, tulang pinggang terpisah lepas, tulang ekor juga patah, muntah darah, pendarahan, putus pita tenggorokan. Akhirnya saya lumpuh total. Dan saya akhirnya bernazar. Karena saat itu saya sedang posisinya titik terendah, nol dalam hidup saya, karena tidak ada dibawa ke rumah sakit. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menyembuhkan saya secara mujizat. Sebagaimana saudara-saudara saat ini saya betul tidak mencari tulang saya Tuhan telah sembuh tanpa obat, tanpa rumah sakit. Saya bukan anti dokter, tetapi posisi saya saat itu tidak ada uang sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus itu penyembuh. Sebagaimana lagi bagus sembuhkan sakit aku. Luar biasa, apapun juga pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari saat ini, saling menguatkan satu sama lain. Percaya Yesus itu penyembuh. Yesus itu sehebat apapun itu, seintelektualnya profesor, sekaya apapun itu manusia, tak satu titik
titik sebanding dengan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini Yesus. Apapun itu pergulatan saat ini, Tuhan Yesus satu-satunya penolong sejati. Dia tidak bisa memberi jawaban, harta kekayaan, nama genap, teknologi canggih, obat-obatan sekalipun sehebat apapun itu manusia tidak bisa memberi jawaban. Hanya satu jawaban terpasti, terindah, terbaik, yaitu Yesus Tuhan. Mari saya kita bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan hidup kita yang jahat, seperti dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut berdoa, merendahkan diri, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan hidupnya yang jahat, maka aku mendengar dan memulihkan keadaan mereka. Luar biasa puasa Ester ini tidak kebetulan, tetapi Tuhan Yesus sudah atur semuanya. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah tinggal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Masih ada satu orang lagi mungkin. Laki-laki. Karena saya banyak lihat laki-laki tadi dilawan Tuhan. Ada yang mau bersaksi? 3 menit saja. Siapa yang merasa malam hari ini bisa mengampuni kesalahan orang lain? Ayo, siapa yang merasa bisa mengampuni kesalahan orang lain? Bukankah itu mukjizat? Bukankah itu mukjizat? Amin. Kalau Anda belum mendapatkan kelepasan malam hari ini, imani esok pagi sudah bangun, kita mendapatkan sesuatu yang baik. Saya namanya berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang.
Jika saudara melakukan bagian yang saudara ambil, Tuhan yang saudara sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satupun yang tutup. Kalau Tuhan yang mulai, tidak ada yang bisa menghalanginya. Diantarkan saudara sampai kemenangan. Yuk pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, pulang dengan kepastian, pulang dengan keputusan yang kita ambil benar. Sisa hidupnya kita pakai untuk hidup, kita pakai untuk kemuliaan. Terima berkat Tuhan. Mari buka kedua tangan, buka hati, arahkan iman pengharapanmu hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah anak cucu mantu, diberkati apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Dijadikan engkau kepala bukan ekor, dijadikan engkau naik bukan turun. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah lebat pada musimnya. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus limpah atas saudara dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, dengan suara yang keras katakan